Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Santi? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan baik. Dalam kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali ya Bu. Dalam praktek coaching, saya sebagai observer, Ibu sebagai coach, kemudian Bu sebagai coach. Nah, sebelum kita memulai proses coaching ini, saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa nih yang akan Ibu laksanakan pada kegiatan coaching kita hari ini, Bu? Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi, kompetensi coaching yang akan saya laksanakan ini adalah saya akan menjadi pendengar yang aktif terhadap permasalahan yang disampaikan oleh Bu Rahma sebagai coach. Jadi, pendengar yang aktif ya, Ibu. Nah, untuk kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik akan Ibu observasi dalam diskusi kita kali ini? Jadi selama proses diskusi ini, kompetensi yang akan saya observasi secara aktif dan spesifik adalah rencana aksi yang akan dicapai oleh coach. Nah, yang terakhir nih Bu, apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan dalam diskusi kita kali ini? Baik, indikatornya yaitu pencapaian solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh coach. Berarti ada pada solusi dari permasalahan coach ya Bu. Nah, semoga dengan diskusi kita kali ini antara coach dan coach nanti bisa menemukan suatu solusi yang bisa mempermudah coach untuk melaksanakan langkah selanjutnya seperti itu ya Bu. Baik, langsung saja waktu saya berikan kepada Bu Santi dan Bu Rahman untuk melaksanakan proses coaching. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Santi. Sama-sama Bu Eva. Waalaikumsalam Bu Santi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali hari ini. Ya, baik Bu Rahman, dengar-dengar ada yang mau disampaikan nih? Atau ada yang mau diceritakan pada saya? Iya, kebetulan kan Bu, sebetulnya saya ada beberapa hal yang ingin disampaikan dan butuh masukan dan juga sedikit kebingungan tadi dengan permasalahan yang saya hadapi seperti itu Bu. Jadi mudah-mudahan dengan ada diskusi saya dengan Ibu nanti permasalahan yang saya hadapi bisa terpecahkan. Baik, tapi kita tidak memiliki banyak waktu ya, paling 15 menit mungkin kita ngobrol-ngobrol. Ya. Apa yang mau disampaikan Bu? Ya, jadi kalau misalkan di sini itu permasalahan yang saya hadapi terkait dengan pembelajaran di kelas. Jadi saya itu punya permasalahan di mana motivasi anak-anak itu menurun ketika pembelajaran sejarah. Salah satunya karena ketika mereka melaksanakan pembelajarannya itu di jam-jam akhir pembelajaran. Terus juga ketika jam-jam rawat setelah mereka selesai istirahat. Jadi ketika ada pembelajaran yang dilakukan di jam-jam tersebut, itu mereka konsentrasinya sudah tidak fokus dan pikirannya sudah kesana kemari, sehingga kadang mereka itu suka usil sama teman-temannya supaya menghilangkan rasa kantuk dan juga tadi supaya tidak jenuh di pembelajaran seperti itu Ibu. Oke, baik. Jadi kalau bisa saya garisbawahi bahwa permasalahan yang Ibu hadapi adalah ketika menghadapi jam-jam rawan ya Bu ya, sehingga anak-anak menjadi tidak fokus dalam belajarnya. Dan terkadang mereka untuk menghilangkan rasa kantuknya, mereka usil dan bermain sampai-sampai itu. Jadi kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Ya, dari percakapan ini saya menginginkan supaya ada perubahan di kelas, kemudian keaktifan anak-anak juga lebih meningkat, mereka juga lebih bisa fokus dalam pembelajaran sehingga tidak mengakibatkan teman-teman tidak nyaman dan juga kelas ini menjadi kondusif. Baik, kalau seperti itu dari yang tadi Ibu sampaikan, perubahan aktif yang bisa kondisinya ideal itu yang seperti apa?
Perubahannya tadi yang pertama anak-anak lebih fokus dalam pembelajaran, kemudian lebih aktif juga sehingga tadi tidak ada pembelajaran yang memang anak-anak juga bisa mengikuti dengan sebaik mungkin. Jadi mereka juga ada nyaman, ada kenyamanan juga, kemudian merasa tidak terganggu ketika teman-temannya tadi ada yang jenuh ataupun lain sebagainya seperti itu. Kalau dilihat dari nilai nih Bu, kalau dilihat dari levelnya, idealnya itu sampai ke level berapa sih? Kalau misalkan dari segi ideal itu perubahannya di level yang saat ini saya inginkan itu sebetulnya di level 8, tapi yang sekarang saya rasakan saya berada di titik dimana levelnya masih menginjak 6 dan juga menuju ke 7 seperti itu. Oke, baik. Berarti sekarang masih saat di level 5 mungkin ya Bu ya. Ya, Dan Ibu ingin kondisi sekarang ini berubah menjadi tingkat yang lebih baik sampai mencapai level yang lebih bagus yaitu level 8 ya Bu ya. betul Bu. Jadi kalau misalnya seperti itu, kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk bisa mencapai adanya perubahan itu? Yang pertama, kalau misalkan di sini saya itu berencana untuk membuat ataupun mencari model-model pembelajaran yang lebih bervariatif. Kemudian ada juga rencana untuk melakukan pembelajaran di luar ruangan sehingga anak-anak lebih merasa bebas dan juga mempunyai suasana baru yang bisa dirasakan seperti itu. Kemudian juga ada beberapa opsi seperti misalkan menggunakan metode ataupun juga permainan-permainan yang bisa mengakomodir keinginan ataupun juga tadi pembelajaran yang lebih bervariatif dan juga tidak monoton seperti itu. Oke. Untuk memonitoringnya atau pendampingannya, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang perlu dilakukan sehingga anak-anak itu nyaman dengan penyampaian dari yang disampaikan itu? Kalau misalkan dari mentoring itu ada beberapa opsi yang sudah saya pikirkan. Yang pertama itu saya berdiskusi dengan rekan sejawat. Kemudian ada masukan beberapa hal seperti dengan diskusi dengan wali kelas tentang bagaimana karakter dari anak-anak mereka, kemudian juga berdiskusi juga dengan guru BK, kemudian yang paling penting juga berdiskusi dengan kepala sekolah sehingga di sini ada beberapa hal yang bisa terjalin satu sama lain dan juga tadi beberapa hal yang saya inginkan solusinya bisa tercapai seperti itu. Nah, berarti Ibu akan merencanakan dari ketiga cara-cara tersebut ya, kira-kira yang akan Ibu lakukan itu saat ini menurut Ibu yang lebih mudah atau yang lebih cepat terrealisasikan itu ya Bu? Yang pertama kalau misalkan di sini yang paling lebih mudah itu saya mentoring dulu dengan wali kelas terutama karena mereka lebih memahami karakter anaknya seperti apa. Kemudian juga akan melakukan beberapa mentoring dengan rekan sejawat sehingga ada diskusi di mana ada masukan yang bisa saya dapatkan seperti itu. Baik. Berarti kegiatan mentoring ya Bu ya? Iya. Kira-kira metode ini memerlukan support atau bantuan dari siapa Bu? Kalau untuk supportnya jelas ini dari kalau misalkan di sini berarti kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian juga dari anak-anak juga dan juga dari beberapa hal yang memang bantuan-bantuan seperti misalkan sarana-prasarana, kemudian akses dan lain sebagainya yang dipermudah oleh pihak sekolah seperti itu. Oke, baik. Berarti ini ada proses kolaborasi ya Bu ya dengan rekan lain. Kira-kira kapan nih prosesnya akan dilaksanakan? Saya itu berencana insya Allah secepatnya, kemungkinan besar di minggu yang akan datang saya akan melakukan beberapa hal seperti tadi saya berdiskusi dan juga mempersiapkan seperti misalkan metode apa yang sekiranya cocok dengan pembelajaran ataupun juga tadi saya berdiskusi dengan wali kelasnya ataupun juga dengan rekan sejawat saya sehingga ada masukan yang bisa
saya dapatkan seperti itu. Bagus sekali. Sudah terencana ya berarti. Kira-kira dari perencanaan ini apa sih yang telah didapatkan? Ya, jadi dari percakapan ini, alhamdulillah saya mendapatkan gambaran, kemudian saya juga mendapatkan saran, Bu Santi memberikan pencerahan serta solusi yang saya butuhkan sehingga nanti saya bisa memberikan ataupun juga saya mendapatkan gambaran untuk menciptakan pembelajaran ataupun juga perubahan yang lebih baik lagi untuk kedepannya dalam segi pembelajaran seperti itu. Alhamdulillah ya kalau begitu. Saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Bu Rahma setelah melakukan webinar ini. Ya, Saya sudah tidak sabar lagi nih mendengarkan hasil langkah selanjutnya nanti. Ya, Hasilnya seperti apa? Mungkin proses coaching kali ini cukup sampai di sini mungkin ya Bu ya. ya, Terima kasih atas waktunya Ibu Rahma. Semoga dengan proses coaching kita kali ini bisa membantu solusi Bu Rahma. Oke, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk melakukan coaching ini, sudah mendengarkan keluh kesah saya, kemudian juga beberapa kebingungan yang saya rasakan, sehingga saya bisa mendapatkan pencerahan ataupun juga masukan dan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Itu Ibu, ya, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Santi tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Rahma. Alhamdulillah Bu. Nah, sebelum diakhiri proses ini ya Bu, saya akan menanyakan pasca observasi tadi yang Ibu lakukan dengan Bu Rahma, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian apa yang diinginkan oleh Ibu. Baik, pada coaching kali ini saya sudah melakukannya dengan aktivitas, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga hal tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik, menurut saya proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan prinsip coaching juga sudah dilakukan, menggali solusi-solusi yang timbul dari coaching. Ibu juga sudah menanyakan tentang tujuan proses coaching, kemudian menanyakan coaching, mengidentifikasi masalah. Ibu juga memancing coaching untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan aksinya. Ibu sudah fokus dengan coaching sehingga memberikan kesadaran penuh dengan memberikan perhatian kepada coaching. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang terakhir Ibu, selain hanya mendengarkan aktif, jadi kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi lagi yang ingin dikembangkan oleh saya yaitu dalam mengidentifikasi masalah. Nanti kedepannya saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan terbobot dan terbuka sehingga coaching lebih leluasa untuk mengungkapkan apa yang menjadi rencananya, juga tindakannya yang lebih signifikan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Santi dan juga Ibu Rahma dengan praktik coachingnya yang sangat luar biasa ini. Semoga dengan coaching kali ini membawa manfaat untuk kita semua. Nah, demikian dari saya. Terima kasih Bu Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.